Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat. Izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengembangan Sosial Budaya melalui Sanggar Seni di Wilayah Pengadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai upaya menjaga integrasi nasional. Adapun anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Fatimah Azahra, Mahsah Rahmah, Maudia Lestari, dan Ratu Juwita. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ratu Juwita. Untuk Ratu Juwita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada latar belakang dari kegiatan pengabdian masyarakat kelompok 8, yaitu dalam menjalani kehidupan kenegaraan, sebuah bangsa kerap kali dihadapkan dengan tantangan bagaimana menyatukan keberagaman, khususnya negara Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, tentunya keberagaman adalah hal yang mendarah daging, terutama dalam kehidupan sosial. Nah, keberagaman ini dapat dijadikan sebagai karunia untuk sebuah negara, tapi juga dapat menjadi ancaman jika tidak ditangani dengan baik. Berbagai konflik siap menyapa, mulai dari konflik horizontal, konflik sosial, sampai disintegrasi bangsa. Modal utama untuk menghadapi tantangan atau ancaman tersebut adalah perasaan sebagai satu kesatuan dan kesiapan mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Hal ini sering kita kenal dengan istilah integrasi nasional. Menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam negara yang berdaulat. Sedangkan menurut Ramlan Subakti, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berangkat dari pengertian tersebut, kami sebagai mahasiswa yang telah menabung ilmu terkait pentingnya integrasi bangsa dan strategi-strategi pengimplementasiannya ingin berkontribusi secara langsung dalam proses integrasi nasional. Bentuk kontribusi yang ingin kami lakukan yaitu melalui pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya. Pengabdian masyarakat yang akan kami jalankan yaitu pengembangan sosial budaya melalui sanggar seni di daerah yang kental akan nilai luhur budaya bangsa, namun jarang diketahui oleh muda-mudi Indonesia saat ini. Daerah yang menjadi pilihan kami untuk melaksanakan program ini adalah Desa Pengadegan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. Daerah ini memiliki begitu banyak kebudayaan mulai dari seni karawangsa, malaksa, tari umbul, kuda renggong, dan lain sebagainya. Sayangnya, pusat kegiatan seni di Desa Pengadegan ini cukup jauh sehingga masyarakat di desa tersebut sulit untuk menemukan tempat yang cocok guna mendalami dan melestarikan budayanya. Guna menyelesaikan masalah tersebut, kami akan mendirikan atau menyelenggarakan sebuah sanggar seni di Desa Pengadegan yang nantinya akan menjadi tempat melestarikan budaya seperti melestarikan tarian daerah, seni peran daerah, dan kegiatan seni lainnya. Luaran dan manfaat dari kegiatan kami yaitu menghasilkan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat khususnya dalam bidang sosial budaya Indonesia untuk masyarakat luas. Dengan membuat sanggar seni sebagai media pendidikan, baik pendidikan maupun pelatihan dalam bidang budaya, sebagai media hiburan bagi masyarakat sekitar dan peminat seni, sebagai strategi yang ditetapkan dalam seni yang ditempati sebagai tempat bersilaturahmi, berkumpul, dan berdiskusi guna mempererat tali persaudaraan. Selain itu, dengan adanya wadah untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya Indonesia, dapat membantu mewujudkan proses integrasi nasional dengan menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Di sini ada profil desa mitra, yaitu Desa Pengadegan, alamatnya di Pengadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kepala desanya itu Haji Atta Samaedin. Dan berikut juga ada data jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduknya sekitar 5.381,
dengan 2.752 penduduk laki-laki dan 2.629 penduduk perempuan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fatima Azahra. Kepada Fatima Azahra saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Gambaran umum masyarakat mitra. Jadi pada wilayah pedesaan seperti desa wilayah Pangandaran ini, di bagian Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, masih menjunjung tinggi nilai budaya, di mana didukung oleh Bupati Sumedang dengan membangun gedung klaster budaya. Lalu rencananya pusat aktivitas seni budaya ini akan menjadi pusat pertunjukan kesenian dan menjadi wisata edukasi tentang budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Kedepannya akan banyak pertunjukan pentas seni yang akan dilaksanakan di gedung klaster budaya tersebut, seperti seni tarawangsa, ngalaksa, tari umbul, kuda renggong, dan seni pertunjukan lainnya. Namun hal ini disayangkan, Desa Rancakalong tidak mencakup pusat pemerintah Kecamatan Rancakalong, sebab lokasinya yang berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar 2 km. Sebagian masyarakat Kecamatan Rancakalong, khususnya yang berada di wilayah Desa Rancakalong, memiliki sifat kearifan lokal yang secara umum terdapat pada beberapa kelompok masyarakat minoritas atau masyarakat adat di Indonesia yang mengandung nilai luhur budaya bangsa. Yang pada intinya nilai luhurnya masih kuat, menjadi identitas warga masyarakat dan jarang diketahui oleh muda-mudi di Indonesia saat ini. Kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal yaitu minimnya komunikasi tentang budaya dan kurangnya pembelajaran budaya. Sehingga dampaknya remaja Indonesia ini kehilangan jati diri. Sehingga rakyat Indonesia memegang teguh budaya Indonesia. Budaya bukan sekedar komoditas pertunjukan yang bernilai ekonomi. Ternyata seni tidak sesederhana itu. Bersatunya bangsa ini karena budaya. Jadi jangan sampai terjadi diintegrasi bangsa karena kita tidak peduli dan tidak memberikan tempat yang pantas. Seni budaya ini juga bagus nilainya. Jangan kita batasi hanya sebagai seni pertunjukan saja. Seni budaya adalah sebuah kekuatan, bukan sekadar kekayaan bangsa, tapi juga mengangkat harkat martabat bangsa jauh lebih tinggi. Melihat budaya yang sudah jarang terdengar di masyarakat, membuat khawatir integrasi nasional yang belum terwujud penuh. Diharapkan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa integrasi nasional sangatlah penting. Karena hal ini akan mencapai kemajuan bangsa. Salah satunya dengan di bidang sosial budaya. Boleh di next selanjutnya. Lalu ada metode pelaksanaan. Jadi di sini sosialisasi kegiatannya. Pada tahap ini akan dilakukan mengenali kegiatan yang akan diselenggarakan di balai rakyat tersebut dengan mengenakan dan memamerkan keindahan dalam seni-seni yang akan dipelajari nantinya. Hal ini dilakukan untuk para warga dan anak-anak. Paham potensi yang akan didapati dengan mengikuti dan membantu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Boleh di next slide. Dan di sini ada pengelompokan minat dan bakat. Anak-anak dan warga dapat memilih sesuai keinginannya dari banyaknya seni yang ada di Indonesia dengan berbagai macam estetikanya. Semua orang ingin mengikuti kegiatan ini berhak memilih. Akan mengasah bakat lebih dalam ataupun mempelajari sesuatu yang baru yang membuatnya tertarik. Dalam pengelompokannya yang akan dipilih, peserta harus mengikuti kegiatan hingga selesai dan terampil. Pada materi ini akan dilanjutkan oleh Mas Sahram. Kepada Mas Sah, dipersilahkan. Terima kasih kepada Fatima Zahra, dan saya lanjutkan pelatihan dan pembelajaran. Pelatihan dan pembelajaran ini dapat diikuti oleh anak-anak sekolah daerah setempat ataupun warga setempat yang tertarik dan berminat mengikuti kegiatan ataupun hanya sekedar mengisi waktu luang. Pelatihan dan pembelajaran tersebut dilakukan dengan pelatihan awalan atau permulaan dan bertahap hingga penghafalan pertunjukan pameran hasil karya. Next. Lalu selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan dengan menggali untuk mendapat informasi dengan mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung berjalan sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.
memantau dengan baik, dan memastikan kegiatan tetap pada jalurnya. Juga saling komunikasi memberi informasi kepada pengelola apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam evaluasi. Next. Lalu ada anggaran dan biaya. Anggaran biaya. Di sini tertulis jenis pengeluaran dan biayanya. Yang pertama ada peralatan penunjang. Penunjang ini terdiri dari ruang pelatihan, LCD dan layar, meja dan kursi dengan jumlah subtotal 2.030.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai yang terdiri dari konsumsi peserta, konsumsi pelatih, konsumsi mahasiswa dengan subtotal 2.820.000 dan perjalanan yang terdiri dari survei, biaya bensin untuk perjalanan, transportasi keperluan mendadak dengan jumlah subtotal 1.220.200 dan lain-lainnya yang terdiri dari pembuatan laporan, biaya monef, pengiriman laporan akhir dengan subtotal 1.250.000 dengan jumlah keseluruhan 7.120.200. Lalu dilanjutkan oleh Maudia Lestari. Baik, selanjutnya ada tabel pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan ini kami mengambil waktu selama 1 bulan, di mana pada minggu pertama yaitu ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini berisi yang pertama yaitu penyiapan kegiatan, penyiapan inventaris dan koordinasi dengan pelatih. Pada minggu kedua yaitu tahap pelaksanaan pelatihan, yang dimana terdiri dari pengenalan budaya lewat materi, dan yang kedua ada pelatihan seni. Pada minggu ketiga ada tahap pelaksanaan apresiasi seni, di mana nantinya pada tahap ini kita akan menyelenggarakan sebuah pentas seni sekaligus menyelenggarakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dan yang terakhir pada minggu keempat kita menyusun tahap penyusunan laporan apakah kegiatan ini berjalan dengan lancar atau tidak. Next. Setiap kegiatan pelaksanaan, alangkah baiknya kita mempunyai ilustrasi guna tercapai harapannya kegiatan ini. Berikut kami tampilkan ilustrasi kegiatan ini. Setelah kita mengetahui ilustrasi yang nantinya apa saja yang akan dilakukan di kegiatan pada pengabdian masyarakat ini, kita harus mempunyai harapan pencapaian. Yang pertama itu, harapan pencapaiannya yaitu menjadi wadah pengembangan dan tempat bernaung sejumlah seni budaya, khususnya budaya dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Yang kedua, sebagai media edukasi seni
baik itu pendidikan maupun pelatihan, sehingga anak-anak atau muda-mudi sebagai generasi penerus bangsa bisa mencegah punahnya kebudayaan. Dan yang terakhir, sanggar sebagai sarana memperkuat ikatan sosial sebagai tempat berkumpul, berdiskusi dan bersilaturahmi dalam rangka mempererat persaudaraan di desa Pengadegan. Next. Sekian paparan proposal pengabdian masyarakat dari kelompok 8. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.